Tanggung. Kayak kita masalah tidak selesai nanti. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan kami di negeri seribu misteri sejuta harapan. Selamat hari Minggu teman-teman di mana saja berada. Hari ini kita ingin bantah orang kapal Cantika 77 yang melanggar perintah mantan wali kota Benur Tomimano. Apa tanggapan kita pada hari Minggu ini? Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Oke, di sini ada Bung Alfian Sosra, ini anak dari Om Pramuka ini. Katanya dulu kuliah itu gimana putus-putus kan dengan Bapak Alfonso ini. Jadi begini teman-teman, ada adik Asir. Selamat pagi adik Asir. Siang. Oh, Pagi kah siang? dari apa kabar? Sehat-sehat semua. Begitu ya. Amin. Oke, Pergi ibadah bu. saya ingin berikan apa ya? Saya ingin supaya bagaimana menurut teman-teman tentang kapal Cantika 77 yang melayani hari Minggu di Kabupaten Mambramo Raya. Di sini kan kita sudah tahu mantan wali kota kita dalam hal ini Dr. Benur Tomimano pernah sampaikan bahwa hari Minggu dilarang kapal atau aktivitas apapun dilakukan di wilayah provinsi Papua. Sedangkan di sini kapal ini dia keluar dari sini ke Jayapura pas tepatnya hari Minggu. Yang saya inginkan bagaimana tanggapan teman-teman tentang ini. Apakah ini melanggar atau tidak melanggar? Gitu. Karena ini kalau dari sisi agama tidak menghargai agama kita, yaitu agama Kristen Protestan. Karena hari Minggu kita dilarang untuk bekerja. Saya pikir pertama saya mulai dari Bung Alfian Sosra. Silakan komentarnya. Bagaimana tanggapan Bung Alfian? Jadi kalau tanggapan saya, ini semua kembali ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus kontrol bagaimana ini. Supaya bagaimana peraturan yang sudah ditetapkan oleh mantan wali kota kita atau gimana. Itu kita harus supaya perintah-perintah ini tidak melanggar. Sehingga sudah tidak terulang lagi. Jadi ini pertama kali untuk yang terjadi di Kabupaten Mambramo Raya sini. Supaya demi menghargai agama-agama yang sudah ada. Nah, itu dari kita pribadi kemanusiaan ini kita harus punya ada nilai-nilai itu. Jadi kita penghargaan itu harus ada. Nah, itu mungkin sedikit saya komentar atau kritik saya. Jadi nilai-nilai yang ada maksudnya itu nilai-nilai seperti apa itu yang harus dimiliki oleh individualisme orang masing-masing untuk mewujudkan nilai keagamaan itu kepada publik bawah, itu masih ada. Itu seperti apa? Itu seperti hari-hari agama, contoh agama Islam ini kan hari Jumat. Ini kan hari Jumat ini kan orang harus beribadah, dengan orang punya hari besar. Nah, sekarang untuk hari Minggu ini kan untuk kita orang Kristen. Berapa agama? Bukan berapa agama, tapi Berapa nilai atau
Kristen ini harus punya penghormatan begitu. Makanya nilai-nilai apa keagamaan itu harus dipertahankan ya, seperti apa saling menghargai kita apa agamanya siapapun kepentingan macam itu Ya. tidak boleh melanggar hari di mana orang beribadah untuk melakukan sebuah kegiatan. Iya mungkin ada maksudnya ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami tidak hadirkan orang perhubungan di sini karena orang yang kami panggil sedang dalam kesibukan, tidak tahu kenapa. Tapi dari sisi dari mahasiswa ada satu di sini mungkin bisa beri komentar. Saudara Asep, bagaimana? Kalau menurut saya sih paling tepatnya itu harus ada pihak hubungan di sini seperti Dimian Sibitai. Iya. Dia pokoknya kan tidak jauh dari tempat ini. Seharusnya dia harus ada. Itu yang pertama. Terus Nanti kita akan suruh seseorang pergi panggil kedua. Mungkin saya pergi panggil beliau dulu Pak. Belang mendadak. Oke. ada keperluan penting sekarang. Bila mendadak bisa turun langsung sekarang. Oke, sambil Kalau- menunggu Ade bisa lanjut dulu. Ya, yang pertama mungkin dari pandangan sebagai orang beragama memang selalu pelayanan kapal itu dilaksanakan pada hari Minggu. Tapi saya sekarang bicara terlepas dari lingkungan pemerintahan wali kota. Iya. Jadi sekarang kita bicara di lingkungan kabupaten dan Pamunayan. Jadi sudah pasti tidak baik kalau kapal berangkat pada saat jam ibadah. Jam ibadah. Yang pertama pasti mengganggu orang yang jemaat yang lagi siap-siap untuk pergi ibadah. Jadi mereka akan ganggu pikiran mau pergi ibadah atau mau pergi antar keluarga atau anak yang mau berangkat. Terus ada yang mungkin mau berangkat tapi mungkin batal pergi ibadah atau batal berangkat karena jadwalnya bertabrakan. Jadi bisa saja batal pergi ibadah ikut kapal berangkat. Terus bisa saja batalkan berangkat ikut ibadah. Kayak gitu. Jadi menurut saya pemerintah daerah dalam hal ini perhubungan bisa ambil sikap yang mungkin lebih bijak lagi. Karena mereka punya kewenangan untuk atur itu pelayanan kapal. Dia punya jadwal ya. Iya. Kalau misalkan dari pihak kapal mau berangkat hari ini mereka bisa tunda. Tunda juga. Mungkin tunda hari ini bisa berangkat. Karena dengan alasan hari ini mungkin penumpang sebagian mau ibadah dulu baru berangkat. Terus masyarakat sebagian juga mau yang buat ibadah. Jadi, mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Paling tepatnya itu harus ada pegawai perhubungan lagi di sini. Ya, nanti kami akan tunggu beliau tiba dulu. Jadi itu yang mungkin dimaksud dengan nilai-nilai nilai-nilai dalam keagamaan itu seperti itu ya, harus dipertahankan. Betul. Jadi kalau macam hari Minggu ada rute pelayanan begini kan seolah-olah tidak menghargai antara agama yang satu dengan yang lain. Jadi sekarang kesalahannya ini ada di mana ini kalau menurut? Kalau menurut saya ada di pihak yang berwenang, Kami berwenang seperti dinas perhubungan. dinas perhubungan. Jadi mereka punya hak untuk tunda kapal berangkat.
dan mereka punya hak untuk melepas kapal berangkat. Masa boy, soal buat gitu. Baik. Iya ya. Terima kasih adik. Di sini Oh, ada kurang apa? Tadi yang seorang pemuda ada di sini bersama kami. Saya ingin mendengar langsung tangkapan dari salah satu pemuda ini, Bung Tecon. Mungkin bisa beri salah satu pikiran yang bagaimana supaya tetap menjaga kebersamaan antara agama yang satu dengan yang lain sehingga tidak ada terjadi kesalahpahaman di situ ya, karena keberangkatan kapal saat ini sangat mengganggu kefokusan pribadi orang dalam hal ini untuk pergi ibadah. Bagaimana adik, tanggapan adik seperti itu? Menurut saya persyaratan ke orang kapal dengan perhubungan, karena orang kapal juga mereka sudah tahu bahwa ini hari Minggu, kenapa tidak komunikasi dengan perhubungan orang. Terus orang kapal juga sudah tahu bahwa ini hari Minggu, terlebih khusus kita orang Kristen. Jadi saya anggap saja orang kapal itu tidak menghargai itu punya agama. Mereka tahu saja ini hari Minggu, kenapa sengaja harus keberangkatan kapal itu. Dan juga pemerintah perhubungan juga salah juga. Mereka harus koordinasi dengan PT Bilibis bahwa hari Minggu itu tidak boleh ada pelayanan itu. Nah, terus itu sekarang itu kembali ke kita agama Kristen saja, karena dimanapun Tuhan juga ada bersama kami. Kalau kita sudah tahu bahwa ini hari Minggu, berarti kita bisa duduk baca-baca kitab saja. Tidak ke gereja tapi Tidak ke gereja tapi bisa baca kitab. sekarang saya lihat tidak seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ini tidak ke gereja, duduk dengan kopi. Jadi intinya aktivitas apapun yang dilakukan oleh siapapun di hari ini Itu waktu itu. kembali ke pribadi orang. Itu wan itu. Ya mungkin pelayanan kapal ini Aja itu. ada sebab akibatnya sehingga bisa ada pelayanan di hari Minggu. Karena tidak biasanya kapal itu keluar dari sini hari Minggu ataupun dari Jayapura ke sini hari Minggu. Tapi yang sering atau yang selalu terjadi itu adalah kalau setiap hari Minggu itu paginya harus kapal masuk di Jayapura. Dan itu kan sudah pernah ditegur oleh Wali kota. Bapak mantan wali kota ya, Pak Dono Komimano. Nah, jadi itu maksud saya supaya itu kan pernyataan beliau itu betul-betul menyadarkan orang Kristen dimanapun berada untuk terus fokus ke nilai-nilai agama tersebut, sehingga spiritual religius kita yang ada di provinsi Papua itu tetap dijaga. Kedua, itu juga untuk menjaga apa nilai kebersamaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Yang ketiga itu kan soal saya ini mau ke gereja tapi karena ada kapal saya ikut, itu kan kembali ke pribadi orang itu masing-masing ya, begitu. Jadi pada prinsipnya ini mungkin ada perubahan jadwal, saya tidak tahu seperti apa, tapi teman-teman jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah jeda berikut menunggu pihak perhubungan tiba di sini. Oke teman-teman, kami sudah berupaya memanggil orang perhubungan tapi mohon maaf, beliau lagi ada halangan. Padahal beliau tidak ke gereja, terus dia kerja apa lagi? Halangan datang bulan. Hah? Halangan datang bulan. Oh, ini laki-laki terus datang bulan. Hanya Jadi, datang tahun hari. Jadi sebelum kita lanjut
teman-teman terus ikuti kami, dan saya ingin pertama dari Ade Asir. Kira-kira langkah apa yang harus diambil mulai dari pelajaran hari ini ke depan supaya tidak terulang lagi? Kalau menurut Ade Asir, langkah-langkah yang harus diambil itu seperti apa? Jadi, nanti bisa kita saling baku tambah. Oke Adik. Oke, kalau menurut saya langkah untuk apa, mengatasi kesalahan hari ini itu dimana kapal harus berangkat pada hari Minggu di jam yang sama orang pergi beribadah. Kalau menurut saya itu kalau memang di pelayanan berikut akan terjadi kesalahan yang sama, saya rasa perlu ada koordinasi antara dinas terkait, yaitu dinas perhubungan dengan pihak kapal, PT Bilibis, serta kalau bisa libatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait, misalkan tokoh pemuda ada sebagai perwakilan calon-calon penumpang. Untuk apa itu? Untuk putuskan hari pelayanan supaya tidak jatuh pada hari Minggu, agar tidak mengganggu aktivitas ibadah. Terus yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pertahankan nilai-nilai agama. Itu tadi perwakilan tokoh pemuda sudah sampaikan bahwa apapun aktivitas yang terjadi di hari Minggu, semuanya pasti akan kembali ke setiap pribadi. Jadi kalau memang ada aktivitas yang terpaksa harus dikerjakan hari Minggu, ya tentu untuk menjunjung tinggi nilai agama itu kembali ke setiap pribadi. Artinya kita harus bisa ikuti aktivitas yang sudah seharusnya kita ikut, terus kita juga menghargai. Artinya kita menjalani antara nilai agama dengan nilai sosial. Mungkin itu langkah yang menurut saya paling bagus untuk atasi masalah hari ini. Oke, terima kasih Adik sudah berikan sebuah masukan. Saya berharap video kali ini bisa didengar langsung oleh pihak perhubungan di Kabupaten Mambramo Raya, karena ini sangat mengganggu psikologi orang Kristen khususnya ada di Mambramo Raya. Bagaimana dengan tanggapan Bung Alfian? Kira-kira mekanisme ke depan yang harus dilakukan sehingga jangan terulang lagi, atau mungkin dari ADT itu bisa mulai? Tidak ada? Cukup itu saja ya? Oke. Bagaimana? Oke, baik. Atas waktu yang diberikan lagi kepada saya. Baik, ini sangat bagus. Kita harus bagaimana untuk harus kita melengkapi kesalahan-kesalahan pada saat hari ini. Bukan melengkapi kesalahan, sama dengan tambah kesalahan. Bagaimana kita harus meluruskan, evaluasi kembali untuk hari ini melanggar bagaimana untuk peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi menurut saya atau pendapat saya, alangkah baik yang pertama ketua DPR atau anggota DPR ini juga harus kontrol bagian-bagian ini, supaya bagian-bagian ini ke depan tidak terulang, supaya dia
buat perda atau langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat. terkait, tokoh agama, tokoh adat, bersama dengan perhubungan sehingga untuk penerbangan atau bagian laut dan bagian darat ini harus Diatur dengan baik. diatur dengan baik. Tapi Pak, di darat kita di sini Diatur belum dengan ada, baik, Pak. sehingga Darat macam Jayapura ini ini. di kampung-kampung kecil Oh. juga sudah ada, tapi tidak semua. Nah, supaya ini harus tugasnya DPR bagian ini, supaya tidak disalahkan ke perhubungan dan masyarakat. Karena kita masyarakat ini mau apa? Karena kita punya hak kewenangan untuk bertindak. Tidak ada. Jadi itu itu adalah tugas mereka, Tugas DPR. tugas DPR. Komisi berapa itu? Saya tidak tahu, punya komisi terkait lah. Iya, iya. Intinya DPR. Ya. Supaya masyarakat kita tidak ada ke depan, tidak ada pengorbanan. Ini kita antisipasi sebelumnya. Kita antisipasi. Pengorbanan atau korban? Korban. Ya, korban. Nah, kita antisipasi sebelum, sehingga jadwal kapal keberangkatan untuk hari-hari begini tidak harus ditunda, supaya masyarakat kita kebutuhan itu harus sadar bahwa ini adalah hari besar. Hari besar. Nah, yang berikut Kepala Dinas Perhubungan ini dia juga harus, dia bukan, kalau dari sisi agama dia agama Kristen ya. Nah, jadi dia harus sadar diri. Dia harus sadar diri bahwa ini adalah hari saya. Nah, dia harus menyatakan diri bahwa ini adalah hari saya. Dia harus bagaimana tindakan yang baik supaya bagaimana masyarakat ini juga mendengar, terus lebih khususnya kepimpinan kita di daerah sini 01 Bupati juga harus kontrol bagian-bagian ini. Biar ini pengurusan mendesak, tetapi ini kita adalah bagian teknisi. Jadi saya pikir ini komunikasi saja. Komunikasi ini yang sangat penting. Koordinasi dengan baik supaya aktivitas ini bisa berlancar juga dengan baik. Nah, itu menurut saya ya. Nah, saya tidak banyak komen, saran, tapi ini adalah sedikit pendapat saya atau pikiran pendek saya. Baik. Karena saya juga tidak terlalu berhak sampai ke situ. Saya juga masyarakat biasa, masyarakat bernilai untuk bagi melihat fenomena yang terjadi dan saya bisa memberikan sebuah solusi menurut paham saya. Iya, ya begitu Pak. Terima kasih. Masih ada lagi? Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan ya. Kalau lebih dari itu mungkin Pak tambahkan lagi. Terima kasih Bung Alfian Soisra. Jadi teman-teman di mana saja berada, perlu kita ketahui bahwa kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual di negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu juga sudah sesuai dengan amandemen kita dan juga sudah ada penekanan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan juga diturunkan langsung ke bawah, dan itu sudah
lanjutan lagi melalui wali kota provinsi Papua, dalam hal ini Dr. Benur Tomimano, sudah mantan ya, bukan wali kota lagi. Nah itu juga harapan mereka supaya sampai ke masyarakat umum kalau bisa itu dipertahankan, sehingga sikap saling menghormati itu perlu dijunjung tinggi di bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini. Kira-kira seperti itu. Menyangkut rute kapal hari ini tujuan Jayapura KM 377, memang dari sisi intelektual di Kabupaten Mambramo-Raya ini sangat mengganggu keakraban, nilai keharmonisan dari sisi agama dan sosiolog di negeri ini. Karena itu mungkin hanya orang awam yang tidak bisa menghormati agama, tapi saya yakin dan percaya yang namanya manusia dia pasti punya agama, tapi soal percaya atau tidak itu kembali ke pribadi orang masing-masing. Jadi sebenarnya maksud saya bukan bantah kenapa harus ada pelayanan kapal di hari Minggu, bukan, tetapi saya mau supaya jadwalnya itu diatur dengan baik sehingga jangan bertabrakan dengan hari Minggu di saat orang mau pergi beribadah begitu. Barangkali bukan hanya hari ini, tapi misalnya hari besarnya tetangga saya agama Islam, misalnya hari Jumat begitu. Karena kalau agama saja kita sudah tidak saling menghargai begini, maka tingkat emosional psikologi dari sisi ekonomi juga akan hadir di situ begitu. Emosionalnya juga akan muncul di situ. Nah ini kan sudah kita tidak saling menghormati. Oleh karena itu saya tidak tahu apa faktor penyebabnya sehingga ada rute pelayanan ini di hari Minggu. Mungkin karena faktor kos biaya ya, karena berapa tahun belakangan ini tiket kapal itu kan 200 berapa ya, 260.000, tapi ini sudah berapa bulan menjelang 2 bulan 3 bulan ya, ini sudah 310.000 per orang gitu. Ini kan sudah apa ya, sebenarnya baik sih, tapi dari sisi perkembangan ekonomi kalau bisa reputasi ekonomi di sini juga harus meningkat begitu. Bagaimana kan tidak masuk di akal sehat begitu. Reputasi ekonominya menurun sedangkan nilai atau harga-harga sembako, harga-harga transportasinya meningkat. Ini kan tidak masuk di akalnya orang yang biasa berpikir kritis soal ekonomis ya begitu. Jadi saya berharap supaya jangan melakukan disclaimer di sini. Kenapa? Karena pelacur intelektual sudah terlalu banyak di Kabupaten Mambramo-Raya ya. Kalau mau tahu pelacur intelektual di Mambramo-Raya itu seperti apa, silakan tanya kepada dirimu. Kalau Anda pernah sekolah, Anda pernah kuliah, banyaklah membaca, budayakanlah belajar supaya tahu. Jadi siapapun yang datang bekerja di sini, yang sudah mengambil bagian di Kabupaten Mambramo-Raya ini, tolong itu diperhatikan baik-baik ya. Jangan sekali-kali mulai hari ini, saya harap video saya ini didengar oleh Bupati Mambramo-Raya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mambramo-Raya, dan juga pihak maskapai KM Cantika 77. Jangan coba-coba melakukan hal seperti ini ulang lagi di kemudian waktu. Begitu. Kalau sampai terulang dengan keadaan apapun, saya satu orang ini saya akan bikin gugatan karena ini mengganggu konsentrasi orang percaya, orang Kristen untuk beribadah. Ini yang salah satu sikap kecil ini saja kita sudah melanggar, apalagi faktor yang lebih besar pasti sudah lebih banyak yang kita sudah melanggar.
ini yang kita lihat dengan mata saja, tapi kita masa bodoh begitu. Jadi harapan saya mulai hari ini ke depan pihak-pihak terkait tolong itu diatur dengan baik. Misalnya kalau kapal itu difokuskan kepada para penumpang, maka itu untuk penumpang saja, jangan lagi bawa naik barang-barang jualan, sayur dan segala macam di kapal penumpang itu. Karena itu APBD kontrak dari Kabupaten Mambramo-Raya ini untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Mambramo-Raya. Bukan untuk melayani you punya jualan itu, bukan. Gitu. Kalau you mau bawa barang jualan, silakan pakai kapal apa namanya? Lestari Permai. Itu kapal barang atau kapal foja begitu. Saya berharap Kepala Dinas Perizinan juga tolong survei ini dengan baik. Jadi penjualan-penjualan ilegal yang diikutkan di atas kapal itu bisa ditiadakan begitu. Terima kasih teman-teman. Saya pikir ini kurang sempurna saya sampaikan, tapi saya hari ini memang rasa kesal, saya kecewa karena memang soal percaya Tuhan itu pribadi orang, tetapi dari sisi keharmonisan agama kita tidak menghargai. Nah ini yang saya sangat kecewa di situ. Kalau bisa pimpinan pengambil kebijakan, pengambil keputusan di negeri ini tolong diminimalisirkan dengan baik sehingga di kemudian hari jangan terulang lagi. Barangkali seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah ikuti. Jangan lupa tinggalkan komentar dan follow, like, subscribe video saya. Selamat hari Minggu teman-teman di mana saja berada. Kiranya memberkati saudara-saudari, dan saya pikir ini kayaknya ada yang tidak ke gereja seperti saya juga ini. Semangat. Jempol dulu. Semangat. Sampai jumpa. Jangan lupa dukung channel ini. Oke, semangat.